Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddah أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر عدة واذكروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Ibu Nurul yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga acara kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebelum mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz, mohon berkenan Bapak Duta Besar kita, Bapak Agung Kurniadi, untuk dapat memberikan sambutan secara singkat. Pada Bapak Duta Besar dipersilahkan. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalim wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami banggakan Bapak Ustadz Kiai Haji Ali Nurdin. Kami senang sekali Pak pada kesempatan Ramadan ini bisa kembali bertemu walaupun secara online. Jadi izinkan atas nama warga Indonesia Muslim yang bermukim di Ekuador, saya ingin menyampaikan terima kasih atas perhatian dan tentunya kesediaan waktu di tengah waktu Pak Ustadz yang sangat singkat untuk memenuhi undangan kami. Kami sadar subuh di Jakarta 4.38, jadi waktunya sangat singkat dengan acara kami mulai. Kalau Pak Ustadz lihat saat ini, kami masih ada matahari, masih cukup terang Pak Ustadz. Dibanding Ramadan tahun lalu, kini suasana Ekuador, khususnya kota Quito, relatif normal. Kalau tahun lalu, mungkin Pak Ustadz masih ingat, masih ada lockdown, kemudian kawan-kawan tidak bisa bergerak. Kali ini tidak lagi ada pembatasan kapasitas, baik itu di restoran, atau di ruang teater, atau mungkin di bioskop. Turis yang mau masuk ke Ekuador juga tidak lagi harus menunjukkan hasil tes PCR negatif. Sepanjang mereka bisa membuktikan bahwa mereka telah lengkap divaksinasi. Namun demikian, penggunaan masker tetap wajib. Intinya, kami ingin menyampaikan kepada Pak Ustadz bahwa masyarakat Indonesia dalam masa ibadah Ramadan ini tidak mengalami kendala apapun. Alhamdulillah Pak Ustadz. Hadir secara fisik di Musola Wisma Duta ini adalah staf dan keluarga besar KBRI Quito. Sedangkan yang melalui online adalah para sahabat dan handai tolan yang berada di Indonesia maupun di negara lain. Tadi sambil menyimak lantunan ayat-ayat suci Quran, saya sempat scroll. Izinkan kami untuk menyapa Mbak Risa, kemudian Amalia Ibrahim, kemudian mamanya Rian dari kelompok Satu Nusa, terus kemudian Pak Eko, ini adalah gurunya anak kami Pak Ustadz. Terus kemudian Mbak Mus, teman waktu masjid di Paris, Mas Ibnu, kemudian ada Pak Rano, kemudian ada Pak Nuli, ini coach basketnya putri kami, dan sahabat kita semua yang ada di KBRI Quito, yaitu Ibu Ella, Ibu Laila lupa namanya, Ibu Ella. Pak Ustadz, kegiatan silaturahmi online ini merupakan kegiatan pembuka Ramadan yang insya Allah terus berlanjut setiap hari Sabtu hingga akhir bulan Ramadan. Insya Allah ikhtiar kita dalam mengisi bulan Ramadan ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Pak Ustadz ketahui, KBRI Quito sendiri baru dibuka katakanlah 10 tahun yang lalu Pak Ustadz. Jadi bila dibanding dengan perwakilan Indonesia lainnya di luar negeri, keberadaan KBRI Quito relatif baru. Kami sendiri merupakan kepala perwakilan yang ketiga di sini. Tapi Pak Ustadz, walau tergolong baru, setidaknya ada 52 warga Indonesia di sini yang menjadikan Ekuador tempat untuk mencari nafkah dan juga untuk tinggal. Umumnya mereka berprofesi sebagai rohaniwan
Beberapa diantaranya karyawan dan entrepreneur, dan sebagian dari mereka saya sampaikan adalah keluarga besar dari KBRI. Harapan kami dengan silaturahmi online ini, selain dapat mengobati rasa rindu, suasana Ramadan, dan suasana kekeluargaan tanah air, kita berharap tentunya kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang akan Pak Ustadz Ali Nurdin sampaikan dalam tausiah ini. Amin, insya Allah. Demikian sambutan dan harapan kami. Mohon dimaafkan bila ada pelaksanaan dan persiapan yang mengalami kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Duta Besar atas sambutannya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke acara inti, tausiah dalam rangka silaturahmi Ramadan dengan tema bekerja dan beribadah dalam Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan secara singkat biodata atau profil dari Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA. Pada 26 Juni 1970, beliau menempuh pendidikan Madrasah Ibtidaiyah sampai dengan aliyah di Boyolali tahun 82 sampai 1988. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan tinggi S1 di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIK Jakarta tahun 1995. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Tafsir Hadis di IN Jakarta tahun 99 dan program doktor tahun 2005 di universitas yang sama. Selain pendidikan formal, beliau juga menimba ilmu di lembaga pendidikan non formal yaitu Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta khusus menghafal Al-Quran tahun 1991, Daurah Logat Al-Arabiyah tahun 1995, kursus bahasa Inggris IEC Jakarta tahun 1995, Dirasah Lugat Al-Arabiyah Pusat Studi Islam Al-Manar tahun 1996, dan Pesantren Darussunnah khusus hadis dan ilmu hadis tahun 2000. Beliau juga aktif dalam berbagai aktivitas organisasi dan kemasyarakatan seperti Ketua SEMA PTIK Jakarta tahun 1994, relawan pada Yayasan Sosial Zuriatan Thayyibah Jakarta tahun 1995 sampai 2000, relawan pada Yayasan Sosial Ainal Manar Jakarta tahun 1995 sampai dengan sekarang. Banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA telah banyak menghasilkan karya tulis yang juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Beliau tercatat sebagai dosen tetap Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, dan beliau juga diamanahi sebagai pembantu rektor 3 di Institut PTIK Jakarta. Baiklah, Bapak Ibu, langsung saja kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Sebelumnya mohon izin Pak Ustadz untuk mengefektifkan waktu mungkin bisa menyampaikan materi tausiah sampai dengan jam 6. Selanjutnya kurang lebih 15 menit kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, Pak Duta Besar kita, Bapak Agung Kurniadi, beserta keluarga, Bapak Ibu sekalian, baik yang berada di Quito maupun di tanah air. Satu kehormatan untuk tahun ini kembali kami bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu yang jauh di ujung dunia ya, kira-kira begitu kalau dari Indonesia ini, karena mungkin jaraknya juga ribuan kilometer dan bahkan harinya pun berbeda dengan kita. Seperti tahun lalu kita alhamdulillah dengan hikmah pandemi justru kita bisa bersilaturahim. Dan untuk mengefektifkan waktu kita, izinkan kami untuk sedikit
share screen untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita mengawali untuk tema kita sore ini seperti yang diamanahkan adalah ibadah dan bekerja lebih bermakna di bulan Ramadan, yaitu bulan mulia, bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia. Bekerja dan beribadah itu adalah bagian dari tugas kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Jadi ini bukan sekedar pilihan, tapi adalah keharusan. Karena kita dianugerahi oleh Allah kesempatan hidup, maka konsekuensi dari itu kita harus bekerja dan juga beribadah. Itu adalah sebuah tugas kehidupan bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Kita mulai yang pertama bahwa siklus kehidupan itu secara garis besar disebut di Al-Quran, di surah 40 ayat 11, Allah berfirman, Rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Ya Tuhan, kami hidup 2 kali, mati 2 kali. Nah, bagaimana kehidupan dan kematian yang 2 kali itu secara rinci kemudian dijelaskan di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kalian ingkar kepada Allah padahal kalian tadinya mati. Inilah kematian yang pertama sebelum kehadiran kita di dunia. Kemudian kuhidupkan kalian. Inilah kehidupan yang pertama yang sedang kita jalani, yaitu kehidupan di dunia. Kemudian kumatikan kalian. Inilah kematian yang kedua yang akan dijalani, ditemui oleh setiap orang yang hidup di dunia ini. Kemudian kuhidupkan kalian. Itulah kehidupan yang kedua yang disebut dengan kehidupan akhirat kelak. Ini secara garis besar tentang siklus kehidupan yang akan dialami oleh setiap orang. Kemudian Al-Quran juga menegaskan bahwa kehidupan dunia ini adalah tempat kita akan selalu diberikan ujian. Ini Allah tegaskan di surah Al-Mulk, surah 67 ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, menguji kamu. Jadi di dunia ini salah satu yang harus kita sadari, memang kita sedang menjalani sebuah fase kehidupan di mana Allah akan memberi ujian. Maka kekuasaan Allah di dunia ini itu dibungkus dengan sekian bentuk aturan, atau yang disebut dengan istilah ayat-ayat Tuhan. Ya. Ini berbeda dengan nanti di akhirat. Kalau di akhirat maka tidak ada lagi bentuk-bentuk yang seperti hukum di dunia. Kalau di dunia karena kita sedang diuji, maka ada hukum sebab akibat. Itulah mengapa kita harus beribadah. Ya, kalau di akhirat tidak ada lagi yang namanya ibadah. Kekuasaan Allah begitu nyata dan konkret. Kalau di dunia akan seperti itu. Maka ketika di dunia kita diuji, itu hal yang wajar. Kalau banyak ujian, itu memang itulah kehidupan di dunia. Kalau banyak cucian, itu laundry. Nah, kalau di dunia ya banyak ujian ya. Kalau banyak cucian namanya laundry. Gitu. Baik. Nah, jenis ujian hidup hanya 2 macam saja. Yaitu apa? Ini yang diisyaratkan di surah Al-Anbiya 21:35 Allah berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Setiap orang sebelum mati di dunia kami akan uji dengan kesusahan atau kesulitan, ya. Itulah kehidupan di dunia ini. Dan kesenangan. Jadi ujian hidup hanya 2 aja. Kalau enggak susah, ya senang. Nah, yang disebutnya susah dulu itu menunjukkan bahwa secara umum manusia itu akan langsung merespon mendapatkan merasa dapat kesusahan, ya, itu sebagai ujian. Kesenangan meskipun hakikatnya ujian, tapi jarang orang menganggap itu mendapat ujian kalau sedang mendapatkan kesenangan ataupun kesuksesan, keberhasilan. Maka contoh ujian hidup berupa kesenangan misalnya Allah tegaskan di surah 828 ini, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah harta dan anak-anakmu adalah sebagai cobaan. Ini secara sekilas tentang
kenapa kita mesti harus bekerja dan sekaligus menjalankan ibadah di kehidupan dunia ini. Karena memang begitulah hakikat kehidupan di dunia ini. Kemudian ujian yang Allah berikan di fase kehidupan dunia ini, salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas diri kita. Untuk mengetahui seberapa berkualitasnya diri seseorang, maka Allah turunkan ujian. Dan ini wajar saja. Seperti halnya ketika kita masih misalnya sekolah atau kuliah, itu pasti akan ada juga ujian untuk mengetahui seberapa efektif proses pembelajaran dan seterusnya. Sama, seberapa efektif manusia menjalani kehidupannya di dunia ini, maka Allah menurunkan berbagai macam bentuk ujian hidup. Nah, maka misalnya Allah berfirman di Ali Imran 142 itu surah 3, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian itu akan masuk surga padahal belum nyata siapa di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapa yang sabar. Untuk mengetahui kualitas kesungguhan seseorang, kualitas kesabaran seseorang, itulah mengapa kemudian Allah menurunkan sesi ujian, ya, yang ujiannya bentuknya di atas tadi. Kemudian juga Allah tegaskan di surah Al-Ankabut, surah 29, ayat 2-3 itu dinyatakan apa? Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa dia kalau sudah mengatakan beriman itu kemudian tidak akan diuji? Nah, gitu ya. Tidak bisa. Setiap orang untuk membuktikan kualitas imannya itu KW berapa atau orisinal, itu perlu mendapat ujian. Maka sekali lagi, meskipun kita pengennya ujian itu kalau bisa yang menyenangkan terus gitu ya, tapi manusia tidak bisa memilih jenis ujiannya. Manusia hanya diberikan kemampuan untuk bagaimana menghadapi ujian, bukan memastikan jenis ujiannya. Kalau bisa kita pengen yang enak-enak terus ujian hidup itu ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu pengennya gitu. Tapi itu kan surganya bukan surga nenek kita ya. Pokoknya diterima saja. Jenis ujian seperti apa kita berjuang untuk sekuat tenaga menghadapinya. Nah, maka sikap yang benar dalam menghadapi hal itu semuanya, maka agama mengajarkan apa? Itulah kemudian beribadah dan bekerja sebagai sebuah tugas kehidupan kita. Dari sekian jenis banyak makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini, maka hanya manusia yang diberikan amanah untuk kemudian bekerja sebagai khalifah. Malaikat misalnya Allah ciptakan itu di antaranya justru untuk melayani manusia. Terlebih juga misalnya makhluk-makhluk yang lain. Itu Al-Quran mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan segala sesuatu kehidupan dunia ini untuk kepentingan manusia. Jadi wajar ini Bapak, wajar dalam arti begini. Ketika Allah menyuruh kita untuk beribadah, juga memberi kesempatan untuk bekerja, ini maknanya satu sisi Allah akan menjamin apa? Menjamin bahwa kalau yang bekerja dengan baik, beribadah dengan baik, itu akan diberi rezeki itu. Itu logika yang sangat mudah ya. Justru tidak masuk akal kalau Allah suruh kita bekerja, suruh kita diberi tugas untuk menjadi khalifah, sedangkan kok tidak dijamin kehidupannya. Itu tidak masuk akal. Kalau boleh kita ilustrasikan begini, kalau misalnya kita hobi untuk mendengarkan suara burung, kemudian kita beli burung di pasar burung, gitu. Terus kemudian otomatis yang sehat akalnya akan memberi fasilitas burung itu. Ayo, makannya, minumnya, kandangnya. Demikian juga Tuhan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kemudian memberi tugas kepada manusia untuk menjalani kehidupan ini. Tugasnya apa? Di antara khalifah fil ard, menjadi khalifah ya. Nah, otomatis untuk menyukseskan tugas kekhalifahan, Allah memberi fasilitas kita untuk bisa bekerja sekaligus beribadah. Yang sebetulnya itu ibarat dua sisi mata uang ya. Karena bekerja dalam perspektif Islam, dalam perspektif Al-Qur'an, hakikatnya itu juga bernilai ibadah.
Gitu. Sehingga kemudian ibadah itu secara garis besar ada dua macam. Yang pertama namanya ibadah yang mahdhah. Mahdhah itu ritual yang tata caranya, cara pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya telah ditentukan dalam agama. Itu namanya mahdhah, seperti sholat, seperti puasa, haji, umroh, itu mahdhah. Tapi ada juga jenis ibadah yang ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang tidak ditentukan bagaimana cara melaksanakannya, namun aktivitas itu menjadi bernilai ibadah karena kita niatkan untuk melaksanakan tugas kewajiban kita sebagai hamba dan sebagai khalifatullah fil ardh. Maka kemudian itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disinilah salah satu yang saya kira membedakan Bapak Ibu antara orang yang mukmin beriman dengan yang tidak. Kalau kita sebagai orang mukmin, segala aktivitas, bahkan kemudian kalau kita lihat di Al-Quran itu ya, sesungguhnya sholatku, ibadah, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Maka setiap kesadaran kita bangun tidur, kemudian menjalani aktivitas, itu semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih Bapak Ibu ya, terutama masyarakat Indonesia yang di Quito atau di Ekuador, ini kan menjalankan tugas negara. Tugas negara itu juga bagian dari perintah agama. Maka dalam prinsip moderasi beragama kita yang sangat ditanamkan itu apa? Hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air itu sebagian dari keimanan kita. Sehingga ketika kita melaksanakan tugas negara itu sebetulnya bukan perkara dunia saja. Itu juga urusan agama. Kenapa? Harus berkorban. Mari kita kasih contoh ayat, di mana ayat ini diyakini oleh para ulama tafsir dan semua ulama menggambarkan betapa ya tugas untuk mencintai tanah air, melaksanakan tugas demi tanah air itu bagian dari yang prinsip dalam agama. Ini ada di surah 60 ayat yang ke-8. Allah berfirman begini. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memusuhi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Redaksi yang mengatakan tidak mengusir, naluri fitrah manusia itu kita mencintai tanah air. Maka kalau orang dicerabut dengan paksa untuk meninggalkan tanah airnya dengan paksa diusir, maka kemudian wajib untuk kita bermembelanya. Itulah kenapa dulu para ulama kita, misalnya Raisul Akbar Syekh Hasyim Asy'ari, kemudian memerintahkan untuk jihad fisabilillah ketika mengusir penjajah, karena itu mempertahankan komitmen, mempertahankan harga diri. Nah, maka ketika Bapak Ibu sekalian sekarang melaksanakan tugas negara untuk tinggal jauh dari tanah air, ini kan sebuah pengorbanan. Dan pengorbanan ini akan berbalas dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah rangkaian dari ibadah. Jadi ini salah satu yang membedakan. Kalau yang tidak ada niat seperti itu, yang bukan seorang mukmin, tentu disikapinya hanya sebatas kepentingan dunia, sebatas urusan sosial, urusan dunia. Namun dalam perspektif agama tidak. Maka sungguh satu bentuk ibadah yang luar biasa, yang sewajarnya kita berikan apresiasi sekaligus support dan dorongan ini karena mewakili etalase negara kita di tempat lain. Sekali lagi ini menjadi sebuah anugerah yang harus juga kita syukuri. Itu berarti kita diberikan ladang amal, kesempatan untuk meraih kebaikan semaksimal mungkin, terlebih di bulan mulia, di bulan Ramadan seperti ini. Maka tentu saja bagaimana tetap menjaga kinerja kita dalam bekerja, yang itu merupakan bagian dari ibadah kita, ya kira-kira begitu. Terlebih itu di bulan Ramadan, di mana bulan yang seyogianya tidak menurunkan semangat kita untuk menunjukkan pengabdian kita dalam kehidupan ini. Baik. Kemudian saya ingin menggarisbawahi di ayat yang terakhir ini, surah 51 ayat 56, di mana Allah mengatakan, berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ay yut'imun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan
agar bernilai, agar aktivitas hidupnya bernilai ibadah. Nah, yang menarik, rangkaian ayat ini setelah berikutnya dikatakan, aku tidak membutuhkan rizki dan juga makan, akulah yang memberi rizki. Nah, ini lagi-lagi itu sangat sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, bahwa ketika Allah kemudian memberikan tugas agar kita menjalani kehidupan ini bernilai ibadah, maka pada saat yang sama Allah juga akan menjamin rezeki atas setiap hambanya. Inilah pentingnya kita menjaga husnuzon, prasangka baik kita kepada Allah. Inilah pentingnya kita juga untuk tetap melaksanakan aktivitas hidup kita yang bernilai ibadah itu dengan keyakinan Allah akan menjamin rezeki kita dalam kehidupan ini. Maka kalau toh kemudian kita laksanakan tugas kita bekerja, kita harus meyakini bahwa pada akhirnya Allah lah yang kemudian akan menjamin kehidupan kita, rezeki kita, dan seterusnya. Bekerja bagian dari sebab hukum, sebab akibat yang juga ditetapkan oleh Allah. Nanti kita bahas pada poin berikutnya. Nah, maka sekali lagi yang membedakan kita dengan yang lain adalah pada konteks kita bekerja sebagai niat ibadah, itulah yang nanti juga berkonsekuensi di kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat nanti. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, bekerja dan beribadah secara seimbang. Apa yang dimaksud dengan ini? Mari kita lihat. Keseimbangan hidup, proporsionalitas adalah bagian dari prinsip utama dalam kehidupan. Ini Allah isyaratkan di surah 82 ayat 7. Ya ayuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya. Dialah yang menjadikan segala sesuatu dalam kehidupan ini seimbang, proporsional. Ukuran-ukurannya telah ditetapkan dengan keseimbangan yang mengagumkan. Kalau ada pihak yang kemudian menggoyahkan keseimbangan itu, maka kemudian pada akhirnya pasti hukum keseimbangan akan Allah tegakkan. Misalnya apa? Ada orang yang kemudian merusak kehidupan, merusak lingkungan, maka kemudian terjadi bencana. Itu semua adalah bagian dari cara Tuhan untuk menjaga keseimbangan. Karena kalau kemudian ada pihak yang tetap melakukan tindakan merusak keseimbangan, sampai kemudian tidak diingatkan, tidak ada peringatan dengan misalnya katakanlah berupa peringatan-peringatan dari Tuhan, maka akan binasa kehidupan ini. Ini yang kemudian Allah nyatakan di beberapa ayat Al-Quran berulang-ulang gitu ya. Maka salah satunya apa? Telah nampak kerusakan di bumi, kemudian akhirnya Allah ingin menimpakan salah satu jenis bencana, itu bagian dari agar manusia kembali ke jalan yang benar. Jalan apa? Menjaga keseimbangan. Menjaga kehidupan yang proporsional. Termasuk keseimbangan dalam kita bekerja dan beribadah. Termasuk keseimbangan dalam urusan dunia dan akhirat. Termasuk keseimbangan dalam urusan individu dan sosial. Itu semuanya diatur dalam agama. Itulah yang kemudian kita sering disebut dengan istilah moderat. Moderat atau yang kemudian dalam konteks beragama kita sebut dengan moderasi dalam penghayatan kita beragama. Maka kalau kemudian pemerintah kita sekarang sedang mengembangkan atau mengkampanyekan apa yang disebut sebagai moderasi beragama, yang dimoderatkan itu bukan ajaran agamanya, tapi sikap beragamanya. Karena kalau norma beragamanya seperti Al-Quran dan hadis itu sudah jelas moderat. Ajarannya sudah moderat, tapi orang yang mengamalkan ini yang terkadang tidak moderat, maka perlu sikapnya dimoderatkan dalam menjalankan perintah-perintah agama. Ada kecenderungan misalnya orang terlalu tekstual, sehingga kemudian sedikit-sedikit kemudian model beragamanya hitam putih, model beragamanya salah benar, model beragamanya haram halal. Itu juga tidak proporsional. Ada yang kemudian modelnya adalah terlalu berlebihan dalam orientasi akhiratnya, sehingga tidak peduli sama sekali dengan kehidupan dunia. Ini juga tidak moderat. Nah, sikap yang moderat inilah yang menjadi tuntutan sekaligus tuntunan dalam kita seharusnya menjalani kehidupan, termasuk dalam konteks bekerja dan beribadah. Ya, sekedar miskonsepsi ini tidak hanya sekarang, bahkan di zaman Rasulullah sudah terjadi, Bapak Ibu ya.
bagaimana ada seorang sahabat yang ketika beribadah itu kemudian tidak proporsional, mengabaikan usaha untuk bekerja. Mungkin pernah dengar seorang sahabat yang namanya Abu Darda Al-Ansori. Dia seorang Ansor, seorang Madinah. Itu ketika sudah menikah, akhirnya yang terjadi apa? Kalau malam dia selalu tahajud, kalau siang puasa terus, sampai istri dan anaknya tidak diperhatikan. Sehingga akhirnya saudaranya yang bernama Salman Al-Farisi membuktikan isu yang berkembang bahwa orang ini tidak peduli lagi kepada keluarganya, nginep akhirnya. Dan ternyata benar. Ya, ternyata benar. Yang berita yang dia dengarkan itu benar. Sehingga kemudian dia menasihati, kamu jangan bersikap seperti itu. Keluargamu punya hak untuk kemudian diberikan ya didikan, bimbingan, katakanlah quality time gitu. Perutmu, badanmu punya hak untuk diistirahatkan. Demikian juga aspek-aspek lain dalam kehidupan, semuanya harus secara seimbang kita tunaikan kewajiban-kewajiban itu. Tapi karena atas nama ibadah, orang ini kemudian tidak terima nasihat itu. Akhirnya menghadap Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Shadaqa Salman. Yang benar Salman. Maka menjadi seorang Muslim itu menjadi pribadi yang mengerti keseimbangan. Kapan dia harus bekerja, kapan dia harus beribadah secara makhluk, dan kapan dia harus kemudian memiliki waktu untuk bersama keluarganya. Itu harus ditunaikan dengan semaksimal dan seproporsional mungkin. Begitu kemudian kita condong ibarat bandul jamnya itu ya ke satu sisi, maka inilah yang kemudian sebuah kehidupan yang tidak proporsional. Nah, sekarang mari kita lihat contohnya. Nah, ini salah satu nasihat dari Al-Quran, bagaimana bekerja dan beribadah secara seimbang. Dikatakan dalam firman Allah di surah 28:77, Allah berfirman apa? Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan hidup di akhirat, tapi jangan lupakan bagian kamu di dunia. Inilah keseimbangan dalam kita beribadah dan bekerja. Visi hidup seorang Muslim itu adalah untuk kebahagiaan akhirat. Namun pada saat yang sama, karena kita masih hidup di dunia, kita harus juga mengikuti aturan main di dunia. Di dunia ini aturannya apa? Kalau pengen panen, harus nanam. Kalau pengen hasil, harus usaha. Kalau pengen pinter, harus belajar. Kalau pengen sehat, harus berusaha menjalani pola hidup sehat. Itu semua hidup di dunia. Dan itu juga ketentuan Allah, ketetapan Allah. Sehingga kemudian yang mengabaikan itu, hakikatnya berarti mengabaikan perintah Allah. Maka inilah yang kita sebut visi akhirat, Bapak Ibu, bukan berarti kita diizinkan mengabaikan hal-hal yang berkaitan di dunia. Itulah yang disebut keseimbangan dalam konteks kita bekerja dan beribadah. Terlebih di bulan mulia ini, gitu ya. Sehingga kemudian jangan sampai seseorang yang kemudian karena semangatnya untuk beribadah, tapi mengabaikan tugasnya yang memang menjadi amanahnya di kehidupan dunia ini. Atau sebaliknya, karena begitu bersemangatnya bekerja, sampai tidak memenuhi kebutuhan rohaninya untuk beribadah. Ini kalau kita baca-baca media mainstream, ya, ini agak lucu juga gitu. Misalnya gini, katakanlah, misalnya ya, ini sebelum pandemi itu beberapa tahun berturut-turut ini Pak Dubes izin lapor gitu ya. Kami itu diundang dan di KBRI Tokyo itu untuk beberapa hari termasuk di Ramadan dan lainnya itu untuk di sana gitu ya. Dari pengamatan sekilas saya kira kita bisa belajar banyak dari saudara-saudara kita orang Jepang ya, bekerja kerasnya luar biasa. Tapi sepertinya ada aspek lain dari kehidupan manusianya itu yang kurang diberi perhatian. Maka bahwa mereka bekerja maju sekali. Tapi kalau kita lihat mereka di Shinkansen keretanya, kemudian di tempat-tempat publik itu isinya kan orang yang mohon maaf itu kayak apa ya? Seperti ngantuk, lelah, kira-kira gitu. Nggak ada kesempatan bahagia, apalagi ngumpul-ngumpul kayak kita ini kan jarang sekali gitu. Nah kalau kita ini
apa ya, silaturahimnya luar biasa, rohaninya terisi, tapi kadang-kala akhirnya bekerjanya memang kurang maksimal. Nah, itu yang jadi belum apa-apa sudah tawakal, jadi kurang kerjanya juga akhirnya. Nah, ini bagaimana ini mencapai titik keseimbangan di satu sisi gitu ya. Apalagi kalau kita baca misalnya kok bisa lah di sebuah negara maju itu sampai ada departemen khusus yang dipimpin seorang menteri untuk mengurusi tentang apa kesepian. Nah, ini kita baca. Jadi di Inggris itu ada menteri, nanti Pak Dubes lagi saya yakin tahu ya, menteri yang mengurus tentang warganya yang kesepian. Karena apa, jutaan orang mereka merasa kesepian. Nah, jawaban kita apa? Ya jawaban kita kalau sebagai seorang Pancasilais berketuhanan yang Maha Esa, insya Allah nggak ada kesepiannya. Bagaimana mau sepi, mau kebutuhan rohani kita terpenuhi dengan kita beribadah. Nah, ini yang saya kira satu anugerah ya kita dilahirkan di sebuah negara yang sangat menghargai apa namanya sisi rohani yang sehingga ini oleh para pendiri bangsa menjadi dasar kita bernegara adalah sisi itu. Sehingga kalau kita lihat di apa namanya lagu kebangsaan kita kan yang kita bangun yang utama jiwanya baru badannya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kira-kira gitu. Jadi tidak hanya membangun aspek material, lahiriah, badan, tapi juga spiritual, rohaniah jiwa kita. Maka kalau kemudian di dasar negara kita ketuhanan menjadi landasan utama semua silanya, itu saya kira sesuatu yang layak untuk kita syukuri begitu. Dan itulah prinsip keseimbangan kita dalam bekerja dan beribadah. Baik. Kemudian Al-Quran juga memerintahkan kita, misalnya kita lihat di surah 62:10 itu, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Dan apabila telah selesai ibadah dikerjakan, terutama sholat, maka segeralah untuk mencari karunia Allah. Nah, ini sebuah prinsip keseimbangan yang mengagumkan dari Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak menyuruh kita sekali lagi untuk hanya ritual menghabiskan waktu di tempat mihrab, di masjid untuk berzikir. Oh tidak. Tapi juga pada saatnya kemudian kita menjelajah bumi untuk bekerja menjemput karunia Allah. Yang disebut di sini karunia Allah Subhanahu. Karena karunia Allah tentu tidak hanya di apa namanya diberikan di wilayah tertentu, di tempat tertentu, tapi seluruh bumi ini. Maka misalnya gini, ada sikap yang agak berlebihan. Misalnya banyak memang riwayat hadis yang menyebut tentang keutamaan misalnya Al-Haramain, bahwa Makkah Madinah itu sangat tanah suci yang sangat luar biasa ya bagi yang tinggal di situ. Tapi kalau ini kita pahami letterlet, apa jadinya agama ini? Orang misalnya kemudian semuanya berburu untuk tinggal dan meninggal di Makkah dan Madinah. Islam nggak akan berkembang. Maka barokahnya atau hikmahnya kenapa orang akhirnya menyebar ke seluruh dunia, itu kan akhirnya orang mengenal Islam. Maka termasuk Bapak Ibu sekalian yang tinggal di Quito, ini luar biasa. Tidak hanya membawa atas nama negara ya, tapi saya kira meskipun mungkin 1-2 orang saja katakanlah, dan saya yakin tidak hanya 1-2, mereka jadi mengenal Islam kan. Oh, Islam itu ternyata begitu. Oh, Islam tidak seperti yang digambarkan di media-media di mana akhirnya ada orang yang fobi terhadap Islam. Karena apa? Karena kehadiran kita. Bayangkan misalnya kalau kemudian sekali lagi orang hanya terkonsentrasi di wilayahnya, di negaranya, seperti katakanlah tadi itu kita sebut ya, orang Indonesia nggak mau kerjasama dengan negara lain. Bagaimana negara itu akan mengenal siapa kita, apa agama kita? Maka berkahnya Bapak Ibu akhirnya kemudian ke Quito, ke Ekuador, di samping saudara-saudara kita yang tadi disampaikan Pak Dubes yang mungkin secara rohani mereka non-Muslim, mereka sedikit banyak akhirnya mengenal kita yang Muslim juga. Nah ini kan satu ladang dakwah yang luar biasa. Maka insya Allah kalau ini berjalan dengan baik Bapak Ibu, itu teman-teman nantinya itu masuk surganya itu antrian duluan itu ketiga kami yang di tanah air ini kira-kira gitu. Karena apa? Pengorbanannya lebih besar gitu ya atas nama membawa agama itu. Sehingga kemudian bukan hanya tugas negara, tapi juga ada amanah tugas agama. Sehingga istilah kemudian kita membawa dalam beberapa kesempatan, misalnya gini, ada kawan-kawan yang seperti Bapak Ibu ini, kebetulan kami ada kajian ritual, kajian yang rutin juga online dengan teman-teman yang tinggal di Eropa. Mereka bertanya begini, kami tinggal di hidup
negara yang minoritas, kami Muslim minoritas, apakah kami wajib untuk berdakwah? Itu pertanyaan bagusnya dan semangatnya. Saya katakan harus. Cuma cara berdakwahnya tidak harus seperti di Indonesia. Seperti kami yang memang kemudian mendapat amanah ilmiah untuk menyampaikan pesan agama secara langsung. Tapi apa? Dengan akhlak yang baik, dengan perilaku yang baik. Itu justru cara dakwah yang paling efektif. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan keberhasilan dakwahnya. Nah, kami yakin dalam 10 atau beberapa puluh tahun ke depan pasti orang-orang di mana Bapak Ibu sekarang melaksanakan panggilan tugas ini, mereka tidak akan salah paham dengan kehadiran kita yang merepresentasikan Muslim dengan akhlak yang baik, Muslim dengan akhlak yang mulia. Mereka tidak salah paham lagi, dan itu satu sumbangan yang luar biasa. Karena memang kita tidak diwajibkan untuk menjadikan orang itu semua baik, tapi kita hanya diwajibkan untuk memberi kontribusi atas apa yang kita lakukan itu dalam kebaikan itu. Oke, maka kemudian sekali lagi bekerja Bapak Ibu dan merupakan bagian dari ibadah, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga kemudian apa yang kita lakukan dengan aktivitas pekerjaan kita itu sekali lagi akan sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh kasus lagi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Beliau ketika sebagai Khalifah Amir Mukminin, pertama kali yang beliau lakukan itulah mencari anggota kabinet atau yang bisa membantu beliau sebagai Amir Mukminin. Maka kemudian apa yang dia lakukan? Kalau sekarang mungkin semacam fit and proper test untuk mencari orang yang tepat membantunya itu. Kemudian ada seorang yang mengusulkan satu nama. Langsung saat itu juga Khalifah Umar bertanya, siapa itu orang yang kamu sodorkan? Apakah dia tetangga kamu? Oh bukan, Mukminin. Oke. Kamu pernah bisnis bersama berdua dengan dia? Enggak juga, wahai Amirul Mukminin. Oke. Yang ketiga beliau tanya, apakah kamu pernah bepergian jauh bersama dengan dia? Enggak, wahai Amirul Mukminin. Umar marah sampai menggebrak meja gitu. Dari mana kamu tahu orang itu baik sampai kamu rekomendasikan kepadaku? Oh, dia itu kalau zikirnya lama, kalau dia beribadah di masjid itu nggak keluar-keluar. Sayyidina Umar mengatakan apa? Aku nggak butuh orang seperti itu. Karena apa? Itu belum ada jaminan orang yang rajin ritualnya itu secara profesional, secara sosial, dia bisa melaksanakan tugas membantu seorang khalifah. Maka cerdasnya Umar untuk mengetahui integritasnya, dia tanya tetangga kamu. Bukan, lagi tahunya dia berintegritas. Kalau kita bertetangga kan tahu, setiap hari ketemu, orang ini seperti apa, integritasnya gitu kan. Yang kedua, tanya lagi, kamu pernah bisnis berdua? Enggak juga. Berarti apa? Dari mana tahu dia integritas? Karena kalau orang itu menjalin relasi hubungan bisnis, misalnya dari awal membangun usaha bersama, itu dalam perjalanan waktunya ketahuan. Rekan kita ini punya integritas atau tidak. Nah, yang ketiga, beliau katakan apa itu? Kamu pernah safar? Safar itu bepergian jauh. Ya, seperti Bapak Ibu sekarang bertugas di negara yang jauh begini. Atau misalnya kita bepergian yang lama jauh. Itu akan ketahuan integritas seseorang itu. Maka kemudian beliau tidak mau untuk kemudian memberikan amanah kepada orang yang tidak punya integritas dan tidak bisa dinilai kalau ukurannya hanya rajin ibadah ritualnya. Nah, disinilah maka kemudian bekerja dengan baik, dengan integritas, hakikatnya itu juga bagian dari pengabdian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengabdian kita untuk negara. Baik. Nah, pada akhirnya kalau kita sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, agama memerintahkan agar kita menyerahkan hasil akhirnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena manusia memang tidak domainnya untuk memastikan hasil. Dalam ayat ini dikatakan wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaib wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bekerjalah kamu. Allah tidak mengatakan berhasillah kamu, tidak, tapi bekerjalah. Kalau kita sudah bekerja, maka kemudian bagaimana Allah akan memberikan nilai, bagaimana Allah akan kemudian memastikan hasil akhir atas usaha kita, itu menjadi domainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak dituntut harus berhasil dalam perspektif kita.
tapi kita dituntut untuk berusahalah dengan sungguh-sungguh. Nah, salah satu yang juga menjadi contoh yang dilakukan Rasulullah SAW, Bapak Ibu, ini seperti yang ada dalam surah Ali Imran 159 ini ya. Dikatakan apa? Fabima rahmatin minallahi lintalahum wala kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan apabila kerja kita sudah lakukan semaksimal mungkin, tekad sudah kemudian kita rencanakan dengan semaksimal mungkin, akhirnya kita berserah diri kepada Allah. Kenapa berserah diri? Karena Allah lah yang menentukan hasil. Maka salah satu ungkapan yang diajarkan dalam agama kita apa? Ini yang disebut dalam hadis Nabi adalah la haula wala quwata illa billah. Ini yang disebut sebagai kanzun min kunuzil jannah, yaitu apa? Perbendaharaan surga. Ucapan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan untuk meraih sesuatu dan tidak ada kemampuan untuk menolak satu keburukan kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah saya kira Bapak Ibu sekelumit dari yang bisa kita sampaikan bagaimana agar bekerja dan beribadah secara proporsional ya, terlebih di bulan Ramadan ini tidak hanya menjadi catatan integritas kesungguhan kita, tapi lebih dari itu mudah-mudahan juga ini menjadi catatan amal kita semuanya yang nanti akan berbanding lurus dengan kita meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sekelumit saja dari teladan Nabi ya dalam konteks bagaimana bekerja yang proporsional. Ini Rasulullah disebut sebagai uswatun hasanah yang kemudian dipuji dengan akhlak yang mulia. Itu maka bekerja dan beribadah itu merepresentasikan akhlak kita yang baik, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Nah, kemudian juga bagaimana contoh Nabi memaksimalkan dalam prosesnya itu maksudnya adalah ya kita bekerja dengan sungguh-sungguh, mengkalkulasikan semua kemungkinan yang bisa kita kerjakan, merencanakan dengan baik, akhirnya kita berserah kepada Allah. Ini misalnya diberi contoh di surah Taubah ayat 40 dalam proses beliau menjalani hijrah ke Yathrib atau ke Madinah ya. Kemudian juga dalam contoh kasus Nabi Musa alaihissalam ketika beliau lari dari Mesir dari kejaran Firaun, tapi setelah kemudian berada di titik tertentu mentok, beliau berserah diri kepada Allah. Itulah salah satu model cara kita menseimbangkan antara tawakal kita dan memaksimalkan ikhtiar kita. Dan juga selalu melibatkan Tuhan dalam setiap proses. Nah, ini di garis bawahi di surah 24 ayat 37 di mana Allah berfirman, seorang yang dinilai baik itu rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang yang di tengah kesibukannya dia tidak dilalaikan oleh pekerjaannya, tapi kemudian tetap mengingat Allah dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Ya, pada akhirnya berapapun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala layak untuk kemudian kita bersyukur, dan dengan bersyukur itu pasti Allah akan menambahkan hasilnya. Jadi yang saya kira firman Allah yang sudah pasti kita pahami bersama, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur sungguh pasti Allah akan menambahkan karunia-Nya kepada kita semuanya. Mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan, dan terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kembali ke Pak Hadi untuk dapat memandu kelanjutannya, kalau mungkin akan ada hal-hal yang bisa kita dialogkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk tausiah yang sudah disampaikan. Sebelum masuk sesi pertanyaan, izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting, di mana yaitu yang pertama, kehidupan adalah suatu ujian, baik susah atau senang. Disitulah mengapa kita harus beribadah. Ujian juga sebagai alat untuk mengetahui kualitas diri kita. Untuk sikap yang benar menghadapi ujian adalah bekerja dan beribadah. Kemudian yang membedakan kita sebagai mukmin dan bukan mukmin adalah cara memandang hidup, di mana
mukmin bekerja dan beribadah, hidup dan mati hanya untuk bekerja dan beribadah pada Allah, sedangkan orang yang bukan mukmin hanya memprioritaskan duniawi saja. Kemudian bekerja dan beribadah dalam Islam berjalan secara seimbang yang merupakan bagian dari adil dan proporsional seperti ditegaskan dalam Quran surat 82 ayat 7. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW adalah sebagai teladan kita dalam bekerja dan beribadah. Baiklah, Bapak Ibu, sesi tanya jawab saya buka. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti melalui Zoom, mungkin bisa menggunakan fitur raise hand atau menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan jika waktunya masih cukup. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan pencerahan pada kami. Ada beberapa pertanyaan Pak, mungkin pernah saya dengar bahwa Nabi pernah bersabda, bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beribadahlah seolah-olah besok kamu meninggal. Saya masih bertanya-tanya Pak, apa makna yang terkandung di dalam sabda Nabi ini Pak? Itu aja Pak mungkin Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Ya, silakan langsung dijawab saja Pak Ustadz sambil menunggu pertanyaan yang lain. Pak Hadi, siapa namanya tadi yang bertanya? Bapak siapa? Saya Sukarsono Pak. Sukarsono, terima kasih Pak Sukarsono. Ya. Baik. Saya bacakan Arabnya ya. Ungkapannya begini, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hoda. Ya, ini sebetulnya adalah ungkapan dari Sayyidina Umar bin Khattab, dari seorang sahabat gitu ya. Nah, apa maknanya begini? Di antara makna pentingnya, perspektifnya bisa dua nih Pak. Yang pertama, bagi sementara saudara kita yang kurang semangat bekerja, maka dihimbau oleh hadis ini, mbok ya kamu itu kalau bekerja yang serius, kamu itu hidupnya akan lama loh. Kerja kok nggak semangat kayak gitu. Nah itu maknanya kira-kira gitu. Tapi ini untuk orang yang kemudian malas-malasan bekerja. Kita himbau, kamu itu akan hidup lama. Hidup itu akan panjang. Maka usahakan bekerjamu serius gitu. Nah, tapi untuk orang yang sudah terlalu serius bekerja, maka hadis ini atau ungkapan ini bisa kita maknai, kamu itu kan hidup lama, ngapain sih ngoyo-ngoyo kerjanya? Ya sudah, diterima saja yang apa yang dianugerahkan. Jadi di sini perspektifnya bisa dua ini Pak. Dan kenyataan realitas hidup kan begitu. Maka kemudian istilah pentingnya tadi kita sampaikan, menjalani hidup yang seimbang gitu ya, seimbang. Jangan sampai kemudian orang kemudian tidak semangat kerja, ya, tidak semangat sama sekali bekerja karena merasa bahwa buat apa sih harus bekerja. Sementara dia itu mendapat tugas dari agama sebagai khalifah. Maka kalau kemudian kita nggak semangat kerja, akhirnya yang menguasai di kehidupan dunia ini bukan Muslim, kan masalah. Kan gitu akhirnya. Sehingga kemudian itu menjadi problem besar untuk secara umum, di mana memang harus kita akui, kita itu kurang dalam etosnya untuk bekerja ini. Nah ini dihimbau, kamu seakan hidup abadi, kerjalah dengan sungguh, dengan serius. Seharusnya kita yang paling punya etos yang kuat, begitu. Namun bagi saudara kita yang sudah melampaui batas, sampai mungkin Bapak pernah mendengar kasus ya, di Indonesia ini ada satu kasus, ini kasus saya kira, bukan seumumnya itu. Saking pinginnya kerja serius itu sampai kemudian nggak istirahat Pak. Jadi kalau capek dikit langsung minum kerating ding. Ini suplemen itu loh, yang supaya tetap keren gitu. Itu sampai 30 jam nggak tidur. Akhirnya apa yang terjadi? Mohon maaf, akhirnya kan wafat.
karena nggak kuat. Gitu ya. Nah itu tentu saja yang seperti itu kita pakai ungkapan tadi mengatakan jangan ngoyo gitulah. Ada takaran proporsionalnya. Itu satu. Nah kemudian dalam konteks ibadah, ya beribadahlah atau bekerja untuk akhiratmu seakan kamu besok mati. Nah ini berarti maknanya apa? Sedapat mungkin ibadah yang kita kerjakan itu menjadi ibadah yang terakhir. Maka sedapat mungkin kita khusyuk, sedapat mungkin kita serius, sungguh-sungguh. Misalnya Ramadan ini kalau kita maknai ini mungkin Ramadan terakhir buat kita, ya maka insya Allah kita akan mengisi Ramadan itu dengan maksimal. Karena kita sadar, jangan-jangan ini Ramadan terakhir untuk kita. Tidak ada kesempatan lagi Ramadan berikutnya. Nah, maka kemudian wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Ya, beribadahlah untuk akhiratmu, bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan besok akan meninggal. Nah, sehingga kemudian poinnya agar kita istiqomah dalam ibadah kita, jangan menunda untuk berbuat baik. Yang sudah mau kita lakukan jangan dianggap sambil lalu saja, tapi fokuslah. Nah, kira-kira secara garis besarnya maknanya seperti itu. Sehingga kemudian dengan prinsip keseimbangan yang diajarkan dalam ungkapan tadi, harapan kita akan menjadi orang yang fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia di dunia dan juga kelak bahagia di akhirat nanti. Matur nuwun Mas Karsana. Kembali Pak Hadi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mohon izin, kalau belum ada yang ingin bertanya, saya ingin membacakan salah satu pertanyaan Pak Ustadz di kolom chat. Ada pertanyaan dari Muhammad Syarifuddin di Jakarta, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, mau tanya, jika kita sedang berpuasa, apakah masih tetap boleh untuk mendonor darah atau swab antigen PCR COVID-19, Pak Ustadz? Demikian. Terima kasih Mas Syarifuddin. Donor darah, swab antigen atau PCR tidak membatalkan puasa. Ya, yang membatalkan puasa itu kalau habis donor darah ngopi, nah itu batal. Itu artinya yang membatalkan ngopinya itu, ya. Tapi kalau hanya diambil darahnya atau diambil sampel PCR-nya, antigennya, itu tidak membatalkan puasa kita, ya. Jadi aman ya. Maka kalau ini yang belum booster, sekarang kan ketentuannya nanti kalau mudik ini kan harus punya booster. Nah, jangan lupa mumpung ini masih belum musim, belum dekat waktu puncak mudiknya, meskipun sudah mulai banyak ya, itu sekarang booster ya, supaya nanti tidak ada kendala untuk kita mudik bersama. Itu. Jadi donor darah, kemudian PCR atau antigen itu tidak membatalkan puasa. Nah, apa yang membatalkan? Yang membatalkan itu kalau memasukkan sesuatu yang kemudian menjadikan itu ada di pencernaan kita. Misalnya kita diinfus, dimasukin vitamin, karena ada suntik vitamin ya. Wow, akhirnya seger terus. Nah itu batal itu. Ya, atau kemudian misalnya kita memasukkan sesuatu itu yang memang langsung ke pencernaan kita yang menjadi pengganti unsur makanan itu, maka itu yang membatalkan. Tapi kalau kemudian itu tadi donor darah, diambil darah kita, terus kemudian diambil sampel PCR kita, antigen, maka itu tidak membatalkan puasa kita. Tapi kalau dengan donor darah kita merasa akhirnya lapar gitu ya, nah itu mungkin bisa dipilih donor darahnya jangan pas puasa di siang hari, mungkin habis tarawih atau saat-saat di mana kita bisa tetap mengkonsumsi atau makan minum sehingga akan tetap fit gitu. Yang penting masing-masing orang harus bisa memahami apa itu irama tubuhnya sehingga kemudian ketika donor darah tidak menimbulkan masalah bagi hidup bagi dirinya. Oke Mas Hadi, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ada satu pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Tasya. Silakan.
Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Terdengarkah suara saya? Sangat jelas, Pak. Sangat jelas. Ya, saya ada pertanyaan terkait keseimbangan antara bekerja dan beribadah. Menurut saya keseimbangan ini sangat susah sekali ya untuk dicapai. Dan kadang saya lebih mentingin kuliah saya dibandingkan ibadah saya. Kadang saya menjadikan kewajiban saya sebagai alasan untuk tidak, saya menjadikan ibadah saya sebagai alasan untuk tidak melakukan tugas saya. Nah, ketika saya kehilangan keseimbangan ini, kadang saya ngerasa malu untuk beribadah lagi. Pertanyaan saya adalah bagaimana mengatasi rasa malu ini untuk menghadap kepada Allah agar saya bisa mencapai keseimbangan ini lagi. Terima kasih. Terima kasih atas saya. Ini yang bagus sekali ya. Sebetulnya bukan pertanyaan ini, tapi ini pengakuan ya. Nah itu nggak apa-apa gitu. Dan itu banyak yang mengalami seperti itu. Jangan merasa sendirian. Banyak akan yang mengalami situasi seperti itu. Dan ketika kita mencoba mencari solusinya, ini berarti sesuatu yang positif. Kita berada di jalan yang baik, begitu ya. Nah, bagaimana kemudian? Jadi hidup dengan keseimbangan ini sebuah skills rohani. Kata kuncinya di situ. Kalau skills rohani ini harus dilatih. Memang harus dilatih. Tidak bisa hanya ingin. Mengangankan, nggak bisa, harus dilatih. Cara melatihnya bagaimana? Di antara cara melatihnya ya terus kita evaluasi itu. Evaluasi apa yang sudah kita lakukan ya. Itu cara melatih kita. Sehingga kemudian di saat kita merasa kurang nyaman, terus kemudian apalagi malu dengan Tuhan, ya malu kemudian menjadikan kita tidak melaksanakan ibadah, itu satu sikap yang tidak proporsional. Terus bagaimana caranya? Ya jangan menyikapi Tuhan itu seperti kawan kita semata gitu. Misalnya, wah ini kalau pas butuh datang, kalau enggak, bukan begitu. Jadi Allah itu punya sifat namanya syakir. Syakir itu artinya yang maha mensyukuri atas ketaatan hambanya. Syakirun alim. Jadi meskipun katakanlah ibadah kita bolong-bolong, ibadah kita belentang-belentong gitu, jangan malu untuk terus melakukannya. Tidak apa-apa. Karena memang Tuhan tahu persis ya keadaan hamba-hambanya itu. Maka di saat kita misalnya kok tidak melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan beribadah, cara kita untuk kemudian menseimbangkan kembali adalah kita menghilangkan hal malu yang menjadikan kita tidak melaksanakan itu. Singkatnya begini. Jadi kalau kemudian misalnya kita terlalu berlebihan dalam konteks bekerja, kuliah, atau melaksanakan aktivitas dalam tanda petik duniawi, misalnya gitu, itu sesuatu yang sebetulnya kita syukuri ya. Tuhan anugerahkan kemampuan itu semuanya. Maka mengembalikan itu semuanya kepada Tuhan itu bagian dari sebetulnya untuk menjaga relasi baik kita kepada Allah. Hablum minallahnya tetap terjaga. Sehingga kemudian yang seperti ini yang insya Allah juga harus kita tetap syukuri. Nah, untuk kemudian mengelola rasa malu kita terhadap Tuhan, yang terpenting objek malunya itu. Kalau kita meninggalkan apa yang diperintahkan, malu itu. Maka jangan sampai kita itu. Terus kita coba istiqomah lakukan. Justru yang menjadi hal yang harus kita jauhi adalah kalau kita merasa nyaman, sudah merasa nyaman untuk meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Kok kita nyaman-nyaman saja, itu masalah itu. Nggak normal sudah kita. Tapi sepanjang kita masih ada perasaan malu, ya Allah saya kok ibadah kayak gini, itu positif. Nah teruslah melatih diri, karena ini adalah keterampilan rohaniyah ya, melatih diri untuk kemudian menjalani kehidupan yang penuh keseimbangan. Itu sehingga kemudian apalagi saya yakin kan masih kuliah ya, masih muda ya. Natasha ini kan masih muda, itu wajar. Itu akan dialami setiap orang, itu dinamika kehidupan rohani ya seperti itu. Yang penting kita berusaha melatihnya untuk mencapai level di mana kita akan punya
standar keseimbangan dalam kehidupan kita. Begitu. Terima kasih. Kembali Pak Hadi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mohon izin Bapak Ibu, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 18:14, izinkan saya untuk menutup acara tausiah kita hari ini. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin disampaikan Pak Ustadz dan Bapak Ibu oleh Bapak Duta Besar kita, Bapak Agung Kurniadi. Untuk Bapak Dubes, kami persilahkan. Terima kasih Pak Hadi. Pak Ustadz, ini sebetulnya saya dan Pak Hadi dalam satu ruangan, walaupun monitornya berbeda. Jadi supaya lebih bisa lebih mendengarkan tausiah aja, saya pasang monitor sendiri. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Ustadz atas tausiah hari ini. Banyak yang kembali menyadarkan kita terkait mengenai bekerja dan ibadah. Tapi izinkan mungkin ada 3 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa ternyata kita semua mendapatkan tugas untuk berdakwah. Walaupun kita sibuk bekerja, kita tetap, tadi Pak Ustadz sampaikan, menyampaikan tugas dakwah. Itu bukan seperti yang dilakukan oleh para pakar atau yang kita lihat di tanah air, tapi bagi kami dan juga mungkin kawan-kawan yang ada di sini, berdakwah bisa dilakukan dengan menunjukkan akhlak yang baik dan juga berperilaku yang baik. Ini sungguh sesuatu yang mungkin enlighten bagi kami, Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, saya tadi mendengar Pak Ustadz ke sana, ini saya membayangkan Pak Dubes Heri Ahmadi di Tokyo dan juga kawan-kawan ini senang sekali bisa dikunjungi oleh Pak Ustadz. Aduh, mudah-mudahan kami juga mendapatkan kesempatan yang sama Pak Ustadz dikunjungi oleh Pak Ustadz. Yang ketiga, kami semua di sini mendoakan semoga Pak Ustadz Ali Nurdin senantiasa diberkahi kesehatan yang baik, kesehatan yang prima, supaya dapat terus memberikan kesejukan bagi kita semua. Mungkin itu Pak Ustadz yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi izinkan kami atas nama masyarakat Muslim Indonesia yang berada di Ekuador merasa senang dan terus terang we were touched by your attention and then by your devoted time berkomunikasi dan juga memberikan tausiah kepada kami. Jumlah kami tidak banyak Pak Ustadz, tapi mungkin Pak Ustadz bisa merasakan chemistry betapa kami ingin mendengarkan dan juga ingin merasakan suasana Ramadan. Mungkin itu Pak Ustadz yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi Pak Hadi, terima kasih banyak. Floor kami serahkan ke Pak Hadi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Duta Besar kita. Sebelum kami tutup, supaya tausiah kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon berkenan Pak Ustadz dapat memimpin doa untuk kita semua. Persilahkan Pak Ustadz. Terima kasih. Di antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah waktu menjelang berbuka. Maka Bapak Ibu, mari hadirkan niat baik kita semuanya. Dan kita akan membaca umul kitab untuk kemaslahatan kebaikan kita semuanya. Silakan dihadirkan niat kita semua. Mungkin ada saudara kita, kerabat kita yang sedang sakit, semoga Allah beri kesembuhan. Yang sedang punya kesulitan, semoga Allah beri kemudahan. Yang punya hajat-hajat yang baik untuk keluarga kita dan masyarakat kita diberikan kabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Pak Dubes. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon izin dan selamat melaksanakan ibadah puasa dan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Pak Ustadz.